Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaisi MPD. Di sini kami akan membawakan materi tentang landasan historis pendidikan. Kelompok 10 ini beranggotakan Ayu Anissa Oktaviani, Destina Ajijah, Kistia Erwanti, dan Imah Halimah. Landasan historis pendidikan dapat didefinisikan sebagai rangkaian sejarah panjang mengenai pendidikan yang berlangsung dari masa yang lalu dan menjadi sebuah acuan penyelenggaraan pendidikan di masa sekarang ini. Hal ini juga berkaitan dengan sejarah pendidikan di masa lampau. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan pendidikan di masa kini tidak dapat dilepaskan dari peran pendidikan pada masa lampau. Pertama adalah pendidikan zaman purba. Masa prasejarah adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan atau huruf. Namun, meskipun demikian, mereka sudah mengenal pendidikan. Tujuan penyelenggaraan pendidikan di zaman ini tidak lain untuk mengajarkan generasi mudanya mengenai teknik bertahan hidup seperti berburu, mencari nafkah dari alam, religius, dan hidup harmonis di masyarakat. Pada masa itu, kurikulum pendidikannya berupa keyakinan, pengetahuan, dan nilai sikap yang dijunjung tinggi. Pada zaman purba, orang tua dianggap sebagai tenaga pendidik yang tepat karena beliau merupakan tetua yang dirasa pengalamannya sudah lebih mumpuni. Yang kedua adalah pendidikan pada zaman kolonial Belanda. Dampak dari adanya penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, bangsa Indonesia mengalami krisis dan menjadi kaum yang tertindas, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan. Pada masa ini, penyelenggaraan pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan yang digagas oleh kaum kolonial dan oleh kaum pergerakan nasional. Kebijakan serta praktik pendidikan di zaman kolonial Belanda antara lain pada tahun 1863 dan 1864 para pribumi boleh bersekolah dengan syarat lulus ujian. Kemudian pada tahun 1893 muncul kebijakan yang mengenai diferensiasi sekolah. Sekolah kelas 1 dikhususkan golongan bangsawan, sementara sekolah kelas 2 diberikan golongan miskin atau rakyat jelata. Kemudian pada tahun 1930-an ada surat dari Menteri Kolonial Belanda College yang mengatakan bahwa perluasan sekolah akan dihentikan karena kekurangan biaya. Yang ketiga, pendidikan yang digagas kaum pergerakan nasional. Belanda hanya ingin menciptakan tenaga kerja yang murah untuk dipekerjakan dan bukan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini yang mendasari adanya perubahan fokus utama perjuangan bangsa Indonesia. Pada awalnya, Indonesia berfokus pada perjuangan fisik. Namun, kini lebih menitik beratkan perjuangan pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dari itu, lahirlah sekolah partikulir atau perguruan nasional yang awalnya hanya memiliki dua corak, yaitu sekolah politik dan sekolah agama. Nah, sekolah politik di masa pergerakan nasional diantaranya ada Taman Siswa, INS Kayu Tanam, dan Ksatria Institute. Ketiga sekolah tersebut didirikan dengan tujuan untuk mendidik rakyat ke arah kemerdekaan, memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan mencetak tokoh-tokoh penting dalam berbagai bidang, seperti sastra, kesehatan, militer, dan tentunya bidang politik itu sendiri. Pada masa penjajahan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan. Di kala itu terdapat 4 tingkatan pendidikan, kurang lebih sama seperti tingkatan pendidikan saat ini. Nah, di antaranya, yang pertama ada pendidikan dasar, Sekolah Rakyat Kumikon Gakko, memiliki masa belajar selama 6 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah yang terbagi menjadi dua, yaitu Sotochu Gakko dan Kotochu Gakko di masa sekarang seperti SMP dan SMA, yang memiliki masa belajar yang sama yaitu 3 tahun.
Yang ketiga, pendidikan kejuruan Kogyogakko mungkin di masa sekarang sama seperti sekolah menengah kejuruan atau SMK. Kogyogakko merupakan pendidikan lanjutan lebih spesifik dan terperinci yang lebih mengutamakan keahlian yang akan didapatkan siswa untuk terjun ke masyarakat. Yang keempat, pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi dan universitas merupakan bagian dari sistem pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Selain itu, pada masa penjajahan Jepang, siswa diwajibkan untuk mengikuti program kemiliteran, menyanyikan dan menghafal lagu kebangsaan negara Jepang, serta melakukan upacara yang mempropaganda agar siswanya mencintai Jepang. Sistem pendidikan pada masa itu difokuskan pada kebutuhan perang Jepang dengan penekanan pada pelatihan fisik ala militer. Penggunaan bahasa pengantar berupa bahasa Indonesia selain bahasa Jepang dan penghormatan terhadap simbol-simbol kebangsaan Jepang seperti mengibarkan bendera Jepang dan melakukan sumpah setia. Selanjutnya ada pendidikan Indonesia 1945 sampai 1969 dan masa PJP ke-1. Seiring berjalannya waktu, pemerintah menyiapkan sistem pendidikan yang mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan perintah agar mengganti sistem pendidikan kolonial dengan sistem pendidikan yang lebih mengutamakan patriotisme. Tepat pada 5 April tahun 1950, terbitlah Undang-Undang RI Nomor 4 yang mengatur segala pendidikan dan proses pembelajaran. Yang inti dari isinya adalah mengenai tujuan pendidikan untuk membangun manusia cakap, demokratis, dan bertanggung jawab. Pada tahun 1954 ini, dibentuklah kursus pengantar kepada kewajiban belajar atau KPK-PKB yang bertujuan untuk melaksanakan program pendidikan dasar wajib. Selain itu, pemerintah juga mendirikan perguruan tinggi tepat pada tahun 1949 sampai 1961. Pada era PJP 1 dan masa Orde Baru, landasan pendidikan Indonesia kembali pada acuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya adalah menciptakan warga negara yang nasionalis yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selama berlangsungnya PJP 1, telah diadakan setidaknya 3 pembaruan kurikulum pembelajaran, yaitu kurikulum 1968, 1975, dan 1984. Untuk membiayai pendidikan, maka pemerintah Indonesia pada saat itu menjalani kerjasama dengan pihak luar negeri. Cara ini dilakukan guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada pendidikan periode 1998 sampai 2012. Pada periode ini, sistem pendidikan nasional mengalami beberapa perubahan. Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan penting dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pendidikan Tinggi. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada periode ini, pemerintah juga mengembangkan pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan berbasis kompetensi, dan pendidikan karakter. Yang selanjutnya ada pendidikan periode kurikulum 2013. Pada periode ini, pemerintah bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum ini memiliki karakteristik yaitu pengembangan kompetensi berimbang, kontekstual sekolah, fleksibilitas waktu, kompetensi yang rinci, kompetensi inti sebagai unsur perorganisasian, akumulatif, saling memperkuat, dan saling memperkaya satu sama lain. Yang terakhir ada pendidikan periode kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka Belajar sudah diimplementasikan pemerintah sejak tahun 2022 silam.
Kurikulum ini bertujuan untuk menyederhanakan kurikulum sebelumnya yang terkesan rumit dan tidak bisa memenuhi capaian kompetensi peserta didik. Hal ini ditandai dengan surat keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek nomor 022-H-KR-2023 tentang Satuan Pendidikan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2023-2024 yang menyebutkan lebih dari 105.000 sekolah atau satuan pendidikan yang telah mengimplementasikan kurikulum merdeka ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.